Shalom semuanya saudara, selamat datang dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar saudara terus diberikan kemampuan oleh Allah, rasa lapar akan hadirat Allah, untuk terus mencari dan merenungkan firman Allah. Karena hadirat Allah yang kita datangi di pagi hari ini akan memberikan kita kekuatan, hikmat untuk sepanjang hari ini. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari sama-sama kita mau tundukkan kepala, kita mau bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Berbicaralah melalui hamba-Mu, sebab kami sangat siap untuk mendengar. Arah Roh Kudus, Engkau disambut di tengah-tengah kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Setelah kemarin kita membahas mengenai apa yang akan terjadi ketika kita melupakan Tuhan, dalam sebuah judul besar, Gideon, From the Fearful Living to the Fearless Living. Dari hidup yang penuh dengan ketakutan, fearful life, dalam hidup yang fearless life, hidup yang bebas dari ketakutan. Nah, kita akan membahas hari ini apa yang akan terjadi ketika orang percaya melewati masa sukar dan bagaimana cara kita melewati masa sukar tersebut. Yang pertama, Alkitab mengatakan bahwa Tuhan memakai masa sukar to get our attention. Dia mengizinkan masa sukar itu ada agar saudara dan saya bisa mengalami kedekatan dengan Tuhan. Di dunia yang bisu ini, di dunia yang tuli ini, kadang-kadang omongan pendeta, omongan firman, kadang-kadang renungan gak cukup. Kalau istilah anak muda zaman sekarang, nampol. Kadang-kadang masa sukar dipakai Tuhan untuk menarik perhatian kita dari dunia yang mencengkram kita demikian kuat. Alkitab mengatakan dalam Amsal 3 ayat 11 dan 12. Hai anakku, jangan engkau menolak didikan Tuhan, dan jangan engkau bosan akan peringatannya. Karena Tuhan memberi ajaran kepada yang dikasihinya, seperti seorang ayah kepada anak yang disayanginya. Itu kata firman Allah. Jangan bosan kalau Tuhan ingetin. Jangan marah kalau Tuhan kasih kita sebuah pengingat. Kadang-kadang Tuhan mengingatkan kita melalui firman. Bagi mereka yang lembut hatinya, kalau lembut hatinya langsung, oh ya aku salah. Kadang-kadang Tuhan ngingetin melalui omongan teman. Bagi yang lembut hatinya, oh ya aku salah. Atau kadang-kadang mungkin tingkatan berikutnya, Tuhan bikin kejadian yang mirip kayak kita, tapi orang lain yang ngalamin. Kalau kita lembut hatinya, kita langsung, oh ya aku salah. Tapi kalau udah keras hatinya, kadang-kadang Tuhan set up kejadian. Mungkin dalam tanda kutip Tuhan izinin orang jahat serang saudara. Dan mungkin seketika keadaan kelihatannya berat. Tapi itu sebenarnya kalau kita langsung kembali, putar balik sama Tuhan, maka masa sukar itu akan dipakai Tuhan untuk memberkati kehidupan kita. Seorang hamba Tuhan namanya C.S. Lewis, saudara, ketika istrinya meninggal karena kanker, dia mengatakan dengan sangat luar biasa. Dikatakan Tuhan berbisik, God whisper to us in our pleasure. Tuhan berbisik kepada kita dalam masa kesenangan kepada kita. Tapi Tuhan but shout in our pain, tapi berteriak dalam rasa sakit kita. It is megaphone to a deaf world. Itu megafonnya Tuhan atau speakernya Tuhan kepada dunia yang tuli. Hakim-Hakim 6 ayat 7 dan 8. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi berkata kepada orang Israel yang berkata demikian. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir, yang membawa kamu keluar dari tanah perbudakan. Dari ayat yang tadi Tuhan menunjukkan belas kasihannya. Ketika mereka dihantam karena kebodohan mereka, Tuhan tuh baik ya. Kita yang salah, ketika kita salah kita dihantam masalah, dan ketika kita kembali sama Tuhan, Tuhan jawab kita. Alkitab katakan dalam Hakim-Hakim 6 ayat yang ke-12 dikatakan demikian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Kita melihat
Di tengah-tengah masa sukar, Tuhan mengizinkan hal tersebut terjadi untuk grab our attention, untuk mengambil perhatian kita. Yang kedua, apa yang Alkitab katakan di tengah-tengah masa sukar. Yang kedua, di tengah masa sukar, jangan meremehkan, don't underestimate what God can do through you. Jangan meremehkan apa yang Tuhan bisa lakukan di tengah-tengah keterbatasan saudara. Salah satu dosa terbesar yang iblis pakai adalah bahwa mengatakan bahwa gak ada hal hebat terjadi sama kita, gak ada hal besar yang akan terjadi sama kita. Padahal kita mengatakan dalam Yohanes 1 ayat yang ke-12 kita adalah anak-anak kerajaan surga. Dalam Yohanes 15 ayat yang ke-15 kita adalah sahabatnya Tuhan. Dalam Efesus 2 ayat yang ke-10 kita adalah masterpiece-nya Tuhan. Bahkan dalam Roma 5 ayat yang pertama kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Roma 8 ayat yang pertama kita bebas dari segala intimidasi. Efesus 1 ayat 5 bahkan kita diadopsi ke dalam keluarga kerajaan Allah. Dalam 1 Korintus 6 ayat yang ke-20, we are belong to God. Kita miliknya Tuhan. Bahkan Roma 8 ayat yang ke-35 dikatakan kita gak dapat dipisahkan dari kasih-Nya yang luar biasa. Saudara gak kekurangan kelebihan. Saudara gak kekurangan anugerah. Karena His favor, His goodness, His mercy, bahkan His blessing, berkat-berkat-Nya tercurah dalam hidup orang percaya. Gideon di Alkitab ketika malaikat berkata, "Hai pahlawan yang gagah berani." Jawabannya manusia banget. "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami?" Bahkan Gideon bilang, "Di manakah segala perbuatan-perbuatan yang ajaib yang diceritakan nenek moyang kami kepada kami?" Padahal malaikat Allah yang muncul. Tapi Gideon masih kayak, hari ini apapun yang sedang hadapi di masa sukar, kita bilang, jikalau engkau lemah di masa sukar, maka kecil kekuatanmu. Jikalau engkau takut, hari ini jangan takut, jangan khawatir. Ayat yang ke-14, lalu berpalinglah Tuhan kepada yang berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini, dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus kau?" Tuhan gak bilang dengan kekuatanku, tapi Tuhan bilang with your own strength. Bukankah aku mengutus kamu? Sekalipun Gideon merasa kecil, gak mampu, tapi Tuhan di dalam Gideon, kuasanya di dalam Gideon, yang memampukan Gideon untuk melepaskan bangsanya dari cengkraman orang-orang Midian. Yang ketiga, apa yang Tuhan lakukan di tengah-tengah keadaan sukar yang mereka sedang hadapi. Yang pertama, kita mengatakan Tuhan memakai masa sukar to get our attention. Yang kedua, don't underestimate what God can do through you. Jangan meremehkan apa yang Tuhan bisa lakukan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, bahwa God confirm His plan with His presence. Allah mengkonfirmasi rancangannya dengan hadiratnya. Kita tahu bahwa hakim-hakim Gideon diberikan sebuah panggilan yang luar biasa. Bahkan kita mengatakan hasilnya dia berpartner dengan Tuhan. Walaupun Gideon sendirian, dia merasa kalah dan dia merasa nggak bisa apa-apa. Tapi kalau sudah mempelajari dalam pertarungan, Gideon meminta tanda demi tanda, dan Tuhan menyertai. Tuhan menjawab dengan tanda dan dengan tanda. Bahkan kita mengatakan dalam peperangan tersebut, Gideon gak buat apa-apa. Gideon hanya tinggal tenang, dan Tuhan menyelesaikannya bagi Gideon dan bagi bangsa Israel. Ketika saudara dan saya mengerti kehendak ini, mengerti kebenaran ini, maka saudara akan melihat bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan orang-orang yang berharap hanya kepadanya. Kita mengatakan bahwa ketika Gideon turun dalam medan peperangan, dan Tuhan mengaruniakan kemenangan yang luar biasa, sehingga hari itu Gideon yang terkenal sebagai penakut berubah menjadi seorang pemenang yang luar biasa. Bahkan kita mengatakan
ketaatan Gideon sama Tuhan, buahnya manis. Seorang hamba Tuhan namanya D.L. Moody mengatakan demikian. Give me 10 men who fear nothing but sin and love nothing but God, and I will show you bahwa they can change the world. Berikan sama saya seorang 10 laki-laki yang gak takut apa-apa kecuali takut sama dosa, dan gak cinta apa-apa kecuali cinta Tuhan, maka mereka akan mengubah dunia. Ketika saudara cinta Tuhan, takut dosa, dan setia sama Tuhan, maka saudara akan melihat kemenangan demi kemenangan yang luar biasa yang Tuhan Yesus sediakan. Masa sukar adalah masa di mana Allah menunjukkan kuasa-Nya. Masa sukar adalah masa di mana Allah menunjukkan anugerah dan kebaikan-Nya. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Tulis kolom komentar di bawah, aku bukan dikalahkan oleh keadaan, tapi aku mengalahkan keadaan. Yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan. Engkaulah perisai, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpa. Saat badai hidup menerpaku, Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu lebih lagi ku kan berdiri di tengah dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah